Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita pada seri tutorial membuat aplikasi presensi dengan CI4. Video kali ini kita akan membuat fitur pengajuan ketidakhadiran di halaman pegawai, dan nanti juga kita akan buat rekap pengajuan ketidakhadiran di halaman admin. Oke, langsung saja silakan teman-teman login terlebih dahulu di akun pegawai, dan kalau kita lihat di tabel ketidakhadiran yang kita buat sebelumnya, kita punya beberapa field, yaitu ada ID pegawai, kemudian di sini ada keterangan, tanggal, ini tanggal ketidakhadiran ya, kemudian deskripsi, kemudian di sini file, apabila ada file surat izin ataupun contohnya surat sakit dari dokter, dan ini statusnya nanti kita akan gunakan untuk menentukan apakah ketidakhadiran pegawai itu di approve atau ditolak oleh admin. Oke, langsung saja kita akan mulai. Kalau kita klik di ketidakhadiran, ini routes-nya masih belum kita atur, jadi kita akan atur dulu di bagian layout.php yang ada di file view pegawai. Silakan teman-teman buka text editornya. Kita ke folder app, buka folder views, lalu kita buka folder pegawai dan kita buka file layout.php. Kita langsung saja ke bagian ketidakhadiran, dan di bagian href-nya di sini kita buka tag php echo, kemudian base URL. Nanti kita buat sebuah routes dengan nama pegawai / ketidakhadiran. Oke, kalau sudah, sekalian kita mau perbaiki untuk routes dashboard ya. Sepertinya yang dashboard ini juga sebelumnya belum kita perbaiki, dan juga yang logout. Oke, kita coba lihat apakah sebelumnya kita sudah buat function logout ya. Kita coba ke file login.php. Oh, sudah ya, kita sudah punya function logout. Jadi sekalian saja kita perbaiki teman-teman. Kita sekarang ke dashboard dulu. Ini di bagian href-nya yang di dashboard, kita buka tag php echo base URL. Setelah itu kita kasih di sini pegawai. Betul ya? Coba kita kalau misalnya ke localhost 8080, kemudian /index.php /pegawai. Oh, bukan ya? Coba sebentar. Kita coba kembali dulu. Oh, dia mengatanya ke pegawai /home ya. Jadi kita tinggal taruh aja di sini pegawai /home. Oke, kemudian untuk logout, kita buka tag php echo base URL logout. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Kalau kita ke ketidakhadiran, oke, ini sudah masuk ke pegawai / ketidakhadiran. Kita coba dashboard, oke, berhasil ya. Kita coba logout. Nah, berhasil ya teman-teman. Oke, saya akan login lagi di halaman atau di akun pegawai. Oke, ini kalau kita masuk ke file ketidakhadiran, maka dia akan arahkan ke pegawai / ketidakhadiran. Jadi kita akan buat terlebih dahulu untuk routes-nya. Silakan teman-teman buka file routes.php. Setelah itu kita bisa copy saja dari sini. Oke, kita copy. Setelah itu kita ganti pegawai / ketidakhadiran. Nanti kita buat sebuah controller baru namanya ketidakhadiran. Setelah itu kita buat function index. Nah, sebenarnya ada beberapa routes yang kita butuhkan nanti, karena nanti pegawai akan melakukan pengiriman data pengajuan ketidakhadiran. Jadi kita bisa mungkin copy saja yang dari admin / data pegawai ya. Jadi kita copy mulai dari
routes admin / data pegawai / create. Ini kita copy sampai yang detail ya. Kita copy. Setelah itu kita paste di bawahnya. Oke, untuk admin / data pegawai ini kita ganti semuanya supaya satu blok ke bawahnya itu bisa terseleksi. Teman-teman tinggal tekan saja Ctrl D. Oke, kita ganti jadi pegawai / ketidakhadiran. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman cocokkan dengan routes yang teman-teman buat ya. Oke, kemudian setelah itu yang admin / pegawai ini kita juga ganti semuanya jadi pegawai / ketidakhadiran. Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita coba save. Dan selanjutnya kita akan buat untuk controller ketidakhadiran. Silakan teman-teman buka terminalnya. Kita ke view, kemudian kita ke terminal. Kita buat menggunakan perintah spark. Jadi kita langsung saja php spark make controller. Namanya adalah ketidakhadiran, tapi kita harus masukkan dulu nama foldernya, yaitu pegawai / ketidakhadiran. Oke, sudah berhasil. Lalu setelah itu kita buat model. Sekalian saja kita buat model. Jadi kita buat perintahnya php spark make model. Nama modelnya kita kasih ketidakhadiran model. Oke, modelnya juga sudah ada. Kalau sudah, silakan teman-teman close terminalnya. Kita coba buka file yang ada di dalam folder pegawai. Nama filenya ketidakhadiran. Oke, ini sudah muncul ya teman-teman. Oke, di bagian function index kita akan panggil sebuah view yang nanti kita simpan di dalam folder pegawai. Setelah itu kita buat lagi sebuah folder ketidakhadiran. Setelah itu kita buat sebuah file ketidakhadiran. Oke, teman-teman. Jangan lupa di sini titik koma. Kalau sudah, kita akan mengirimkan nanti beberapa data menggunakan array. Jadi kita simpan di dalam variabel data. Setelah itu di sini kita buat title-nya, contohnya kita kasih ketidakhadiran. Setelah itu kita ambil semua data dari tabel ketidakhadiran. Jadi kita buat di sini contohnya key-nya ketidakhadiran. Setelah itu nanti kita panggil sebuah model yang kita simpan dalam sebuah variabel ketidakhadiran model. Oke, kita kasih kita panggil saja menggunakan find all. Oke, kalau sudah, kita buat variabel ketidakhadiran ini untuk memanggil modelnya teman-teman. Ketidakhadiran model sama dengan kita buat di sini new sebagai objek ketidakhadiran model. Nah, oke, kemudian variabel data yang di sini kita panggil di saat kita melakukan return view. Jadi kita panggil di sini variabel data. Nah, query yang kita lakukan di sini untuk mengambil data dari tabel ketidakhadiran belum sepenuhnya benar ya teman-teman, karena nanti ketika ada banyak data ketidakhadiran di dalam tabel ketidakhadiran kita, maka semua datanya akan muncul di halaman pegawai. Nah, kita maunya supaya data ketidakhadiran yang muncul di halaman pegawai itu adalah data ketidakhadiran pegawai tersebut saja. Jadi dia tidak bisa melihat data ketidakhadiran pegawai lain. Maka kita bisa tambahkan di sini where.
kita bisa buat function where di sini seperti ini. Oke, parameternya ada kalau kita lihat di tabel kita, di sini kan kita punya field ID pegawai. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini where ID pegawai. Parameter kedua itu kita panggil variabel ID pegawai. Nah, kita buat dulu variabel ID pegawai ini, kita kasih di sini saja. Nah, ID pegawai yang sedang login ya. Jadi kita bisa ambil dari session yang sebelumnya kita kirim lewat login. Jadi kita bisa buat di sini session. Setelah itu get ID. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek dulu menggunakan vardam apakah ID pegawainya bisa ketangkap ya. Seperti ini, kita coba cek. Silakan kita reload dulu. Teman-teman boleh ke ketidakhadiran. Oh, ternyata di sini masih 0. Sebentar, kita coba cek dulu. Oke, kita coba ganti ID yang di sini jadi ID pegawai. Sepertinya sebelumnya ketika kita kirim session di login itu kita gunakan key-nya ID pegawai ya. Nah, masuk ya teman-teman. Jadi ID-nya 2 sesuai dengan yang ada di tabel pegawai. Pegawai atas nama Budi itu ID-nya adalah 2. Coba kita cek. Nah, betul ya, ID-nya 2 nih. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk menangkap ID pegawai. Oke, untuk DD-nya kita bisa hapus saja. Lanjut, kita akan buat kita perbaiki dulu untuk model ketidakhadirannya ya. Teman-teman silakan sekarang ke folder models. Kita ke file ketidakhadiran model. Setelah itu kita masukkan nama tabel kita yaitu ketidakhadiran. Kita ganti nama tabelnya jadi ketidakhadiran. Primary key-nya ID. Oke, untuk yang ini bisa dihapus saja. Setelah itu yang ini di bawah kita hapus saja semuanya. Lalu untuk variabel allow fields itu kita bisa masukkan beberapa field dari tabel ketidakhadiran. Yang pertama adalah ID pegawai. Setelah itu keterangan, tanggal, lalu deskripsi, file, dan status. Oke, kalau sudah silakan teman-teman simpan, kita close saja dan selanjutnya kita buat file ketidakhadiran. Silakan teman-teman ke folder pegawai. Setelah itu di dalam folder pegawai kita buat sebuah file atau mungkin tidak usah kita buat sebuah folder ya. Di sini kan kita buat sebuah folder di dalam folder pegawai. Jadi supaya lebih ringkas ini kita hapus saja. Nah, jadi langsung pegawai / ketidakhadiran. Jadi di dalam folder pegawai kita buat sebuah file saja langsung ketidakhadiran .php. Oke, kalau sudah kita bisa copy dari template sebelumnya yang di sini. Oke, kita copy ini masukkan ke sini. Oke, untuk layout yang kita extend kita ambil dari pegawai ya. Jadi tambahkan pegawai / layout.php. Sekarang kita coba cek, silakan teman-teman reload. Oke, sudah berhasil di load untuk view-nya dan di sini sudah ada title-nya ketidakhadiran. Oke, langsung saja kita akan tampilkan datanya. Jadi di sini kita buat table atau mungkin supaya lebih cepat kita bisa copy saja dari
folder views, file data pegawai, folder data pegawai, lalu data pegawai .php. Silakan teman-teman buka file data pegawai .php. Setelah itu kita bisa copy mulai dari tag A sampai penutup tabelnya. Kalau sudah, file data pegawainya kita close, masukkan di antara section content dan end section. Oke, kita perbaiki mulai dari atas terlebih dahulu. Ini adalah tombol untuk pengajuan ketidakhadiran ya. Nanti kita arahkan dia ke pegawai / ketidakhadiran / create. Oke, seperti ini. Lalu ini kita ganti jadi ajukan. Setelah itu di sini di bagian tabelnya kita bisa kasih nomor, oke, nama, atau mungkin nama tidak usah ya. Nama tidak usah, langsung saja ke keterangan. Lalu tanggal, atau mungkin tanggal duluan. Baru setelah itu masuk ke keterangan, lalu tanggal. Tanggal tadi sudah ya. Deskripsi ya. Deskripsi, file, status, dan aksi. Oke, sudah cukup ya segini. Lalu di sini untuk yang pegawainya ini kita ganti sesuai dengan yang tadi kita kirim di sini, yaitu ketidakhadiran. Oke. Setelah itu ini kita ganti saja PEG ini jadi semuanya ganti jadi ketidakhadiran. Kemudian ini kita ganti jadi tanggal ya. Setelah tanggal, keterangan. Setelah itu deskripsi. Kemudian untuk file nanti belakangan saja ya. Status. Oke. Lalu untuk detail mungkin kita tidak perlu tambahkan detail ya. Detailnya hapus saja. Yang kita butuh edit. Ini nanti kita arahkan dia ke pegawai / ketidakhadiran / edit. Demikian juga dengan hapus, kita arahkan dia ke pegawai / ketidakhadiran / delete. Oke, kita coba cek teman-teman hasilnya. Oke, di sini muncul untuk filenya, tapi karena tanggalnya masih datanya masih kosong, maka di sini dia tidak muncul ya. Jadi kita bisa kasih pesan saja di bawahnya apabila datanya kosong. Jadi mungkin kita bisa tempatkan di sini. Kita bisa tempatkan setelah T-body. Setelah TR saja, setelah tag penutup TR. Oke, kita buat seperti ini saja teman-teman. Sebelum T-body saja ya. Jadi kita bisa buat begini, if, buka tag PHP dulu. If $ketidakhadiran. Oke, kalau misalnya ketidakhadiran ada, maka kita akan jalankan yang ini. Ini kita jalankan ya. Setelah itu kita buka lagi tag PHP di sini else. Kita tutup dulu.
if-nya dengan and if. Oke, kita bisa buat seperti ini, tbody, lalu tr, lalu td. Kita kasih pesan, data masih kosong. Coba kita cek, silakan di reload. Nah, muncul ya, data masih kosong. Hanya saja ini kita bisa tambahkan call span ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom, jadi kita tambahkan call span 7. Oke, sip teman-teman. Untuk menampilkan datanya sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke pengajuan. Kalau kita klik ajukan, sepertinya di sini ada yang salah. Untuk routes-nya kita coba cek lagi. Oke, kita coba login lagi, Budi. Oke. Ops. Dia malah masuk ke halaman login ya. Coba kita cek ya. Pegawai, sepertinya di bagian routes ini kita belum ganti teman-teman. Untuk admin filternya. Nah, ini kita ganti semuanya jadi pegawai filter ya, yang tadi kita copy. Karena tadi untuk routes ini kan kita copy dari halaman atau dari routes-nya admin. Jadi ini semua kita ganti jadi pegawai filter. Oke, kita coba ajukan. Nah, sekarang sudah masuk ya, pegawai / ketidakhadiran / create. Kita buat untuk metode yang ini. Jadi kita bisa kembali lagi ke ketidakhadiran. Oke, mungkin supaya lebih cepat kita bisa copy saja dari file data pegawai teman-teman yang ada di folder admin. Kita copy yang function create sampai function create dulu. Kita paste di bawah function index. Setelah itu yang store-nya juga sama, kita copy. Dan kita paste di bawah function create. Oke, kita balik lagi ke atas ke function create. Model ketidakhadirannya kita bisa copy, lalu dua model ini kita hapus. Oke, title-nya kita ganti jadi ajukan ketidakhadiran. Setelah itu, ini mungkin kita bisa hapus saja yang jabatan sama lokasi presensi. Kita akan return sebuah view pegawai / create ketidakhadiran. Oke, seperti ini, tapi sepertinya modelnya kita belum butuhkan. Jadi kita bisa hapus dulu modelnya. Oke, kalau sudah kita buat untuk view create ketidakhadiran. Sama seperti sebelumnya, supaya lebih cepat teman-teman bisa copy saja dari folder admin, data pegawai, dan file create.php. Kita copy semuanya. Setelah itu kita ke views lagi, pegawai. Kita buat sebuah file namanya create ketidakhadiran.php. Lalu kita paste di sini. Kita ubah beberapa bagian. Yang pertama, ini kita akan extend file layout.php yang ada di folder pegawai. Setelah itu, di sini ada form untuk mengirim datanya. Nanti kita arahkan dia ke pegawai. / coba kita cek routes kita untuk store data tadi. Nah, ini ya, pegawai / ketidakhadiran / store.
Oke, seperti ini. Dan di sini jangan lupa untuk menambahkan atribut nType, value-nya multipart/form data, karena nanti kita akan kirimkan file berupa file surat izin ya. Oke, kemudian setelah itu di sini kita tambahkan fungsi csrffill ya untuk security. Kemudian kalau kita lihat di sini kan kita punya beberapa field. Yang pertama ID pegawai. Nah, untuk ID pegawai ini kita bisa sembunyikan saja nanti. Jadi kita bisa buat sebuah input di sini. Untuk sementara type-nya kita buat text. Setelah itu kita buat di sini value php echo session. Kita ambil dari session ya, get ID pegawai. Lalu kita tambahkan atribut name-nya ID pegawai. Kita coba cek apakah ID-nya sudah muncul. Ops, ada error ya. Di sini ada error call to undefined function set value. Oke, error ini muncul karena ada function atau helper yang belum kita panggil ya. Kita coba cek lagi teman-teman. Kita coba cek di folder pegawai, di folder admin ya. Lalu di file data pegawai.php. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita panggil helper ya. Helper yaitu URL dan form. Ini kita bisa copy saja. Setelah itu kita masukkan di atasnya function index supaya kita bisa gunakan di semua function. Coba cek lagi. Nah, sekarang untuk yang undefined set value-nya tadi hilang. Nah, ini error yang lain ya, variabel jabatan, karena memang di function create kita tidak punya function, kita tidak punya variabel jabatan di sini. Itu nanti kita hapus saja ya. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, kita sekarang masuk ke sini, ke nama. Coba kita cek. Ini kita ganti saja jadi keterangan ya, teman-teman. Oke, kita gunakan drop down, jadi kita bisa copy saja yang dari jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita pindahkan ke atas. Oke, di sini kita ganti jadi keterangan. Name-nya ganti jadi keterangan. Oke, jangan lupa yang ini ganti jadi keterangan, ini juga yang validasinya ganti juga ya. Kemudian setelah itu di sini kita pilih keterangan. Nah, ini kita bisa kasih keterangannya, contohnya izin ya. Izin. Dan yang kedua sakit. Silakan kalau teman-teman mau tambah yang lain juga boleh. Kemudian di sini di bagian function get error-nya kita ganti jadi keterangan. Oke, seperti itu. Lalu tanggal ya, teman-teman. Ini kita ganti saja jadi tanggal ketidakhadiran. Oke, ini kita ganti jadi tanggal. Placeholder tidak perlu, kita boleh hapus saja. Name-nya ganti jadi tanggal. Lalu ini set value-nya jadi tanggal juga. Ini juga jadi tanggal. Untuk type-nya ini kita ganti jadi date. Oke, lanjut. Setelah itu deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini kita gunakan text area. Kita ganti ini jadi deskripsi. Name-nya ganti semuanya sama validasinya jadi deskripsi. Lanjut file ya. Oke, ini kita ganti jadi file. Setelah itu type-nya ganti jadi file. Semua ganti validasinya jadi file. Placeholder-nya tidak perlu ya. Oke, kita lanjut. Status. Nah, untuk status ini nanti kita buat nilainya secara default. Jadi ketika nanti
pegawai itu mengajukan ketidakhadiran, maka secara default dia statusnya pending ya teman-teman. Jadi yang ini, yang lainnya, sisanya ini kita bisa hapus saja. Oke, tombol simpan kita ganti jadi ajukan. Oke, silakan teman-teman sesuaikan, cocokkan formnya. Ini saya coba tampilkan lagi. Kalau ada yang tidak sesuai, silakan teman-teman sesuaikan ya. Oke, kalau sudah, kita coba lihat hasilnya. Dan di sini sudah muncul ya. ID-nya muncul, keterangannya muncul, izin dan sakit, tanggal ketidakhadiran, deskripsi, file, dan tombol ajukan. Nah, untuk ID-nya ini kita sembunyikan saja, jadi kita ubah type-nya menjadi hidden. Oke, sekarang kita akan memperbaiki untuk function store kita. Silakan balik lagi ke ketidakhadiran. Setelah itu di sini kita punya function store, kita akan melakukan validasi. Yang pertama untuk keterangan ya. Ini kita buat menjadi required, wajib diisi. Jadi kita buat di sini keterangan wajib diisi. Setelah itu lanjut lagi tanggal juga wajib diisi. Kemudian deskripsi. Juga wajib diisi. Kemudian file. Bagaimana menurut teman-teman kalau file ini wajib diisi tidak? Kita buat saja wajib diisi ya. Kalau untuk file itu wajib diisi, dia kita menggunakan uploaded ya. Jadi kalau misalnya inputan itu required, kalau file tipe file itu uploaded. Kita ganti ini jadi file, rulesnya uploaded. Setelah itu kita buat di sini file lagi. Nah, ini kalau misalnya mau tambah validasi yang kedua, max size, teman-teman bisa tambahkan maksimal filenya berapa. Contohnya di sini 10 MB boleh, silakan. Lalu di sini MIME in. Jadi MIME in ini adalah extension yang diizinkan. Ini kita ganti dulu jadi file. Oke, di sini ada image, PNG, image JPEG. Kita tambahkan satu lagi PDF ya. Mungkin ada yang mau menambahkan PDF, jadi kita buat di sini dokumen /PDF. Oke, kalau sudah, untuk pesan errornya kita kasih di sini file wajib di-upload, ukuran file melebihi 10 MB dan jenis file yang diizinkan hanya PNG, JPEG atau PDF. Seperti ini ya. Oke, yang lainnya sisanya boleh dihapus saja. Seperti ini teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman cocokkan lagi ya. Untuk rules teman-teman, silakan di sini ada keterangan, tanggal, deskripsi, file ya. Nah, apabila validasinya tidak lolos, contohnya ada salah satu yang tidak diisi, maka kita nanti akan kembalikan dia ke view pegawai. Kita copy saja dari atas yang ini, pegawai/create ketidakhadiran. Jadi kita bisa copy saja satu blok ini, karena nanti ketika kita return kembali ke view create ketidakhadiran, kita akan load kembali data yang ada di variabel data ini. Jadi ini semua kita bisa copy. Setelah itu yang ini mulai dari lokasi presensi sampai echo view ini kita hapus dan kita ganti dengan yang tadi kita copy. Sip, kita coba cek teman-teman apakah validasinya jalan. Kita reload. Oke, kita coba ajukan.
Dan di sini untuk keterangan sudah muncul validasinya, tanggal juga, deskripsi dan file juga sudah muncul untuk validasinya. Sip, berarti sekarang untuk validasi sudah beres ya teman-teman. Kita lanjut, apabila validasinya lolos maka kita akan eksekusi blok code yang ini. Jadi kita panggil lagi untuk modelnya, kita bisa copy dari function index. Kita ke bawah. Oke, kita ke sini. Ini ganti yang variabel pegawai model dan nib baru itu kita hapus dan kita masukkan variabel ketidakhadiran. Nah, di sini kita akan tangkap terlebih dahulu file yang kita upload, kita simpan di dalam variabel file. Jadi semua variabel foto ini kita ganti jadi variabel file. Kita ambil menggunakan function getFile, name-nya tadi di inputan kita adalah file. Setelah itu kita melakukan pengecekan apabila file foto tidak ada. Nah, kalau filenya tidak ada berarti errornya 4 ya. Walaupun tadi di sini kita sudah melakukan validasi ya bahwa file ketidakhadiran itu wajib di-upload, tetapi untuk jaga-jaga saja kita lakukan di sini pengecekan. Jadi pengecekannya ada dua, melalui validasi inputan dan juga di sini kita lakukan pengecekan juga di bawah. Oke, apabila tidak ada maka kita kosongkan saja. Ya, kita buat di sini string kosong. Ini kita ganti dulu semua nama foto ganti jadi nama file. Nah, apabila tidak error maka kita buat di sini variabel nama file, kita ambil function getRandomName untuk nama filenya. Setelah itu kita nanti pindahkan dia ke dalam sebuah folder namanya contohnya file ketidakhadiran. Nanti kita buat ya folder file ketidakhadiran ini. Setelah itu kita masukkan nama file, variabel nama file di sini. Oke, setelah itu kita insert datanya di dalam tabel kita. Untuk pegawai modelnya bisa dihapus. Ini kita ganti jadi ketidakhadiran model. Kita gunakan function insert. Yang pertama, ini nib-nya kita hapus dulu. Yang pertama adalah keterangan ya. Setelah itu apalagi tadi tanggal, keterangan tanggal, ID pegawai ya, ID pegawai kita taruh di bawah saja. Setelah itu deskripsi, kemudian status. Nah, untuk status ini seperti yang tadi saya bilang, secara default ketika kita pertama sekali atau pegawai pertama sekali mengajukan ketidakhadiran, maka statusnya kita buat default saja di sini teman-teman, yaitu pending ya. Seperti ini. Lokasi presensi bisa dihapus saja. Setelah itu ini kita ganti jadi file. Ini ganti jadi nama file. Nah, yang di bawahnya kita boleh hapus saja. Sampai di sini. Setelah itu kalau sudah berhasil disimpan, kita tampilkan session ya. Kita tampilkan flash data menggunakan session. Data. Oke, kita ganti saja jadi ketidakhadiran berhasil diajukan. Lalu kita arahkan dia kembali ke pegawai / ketidakhadiran. Oke teman-teman, sebelum kita coba untuk mengajukan ketidakhadiran, kita buat dulu folder ini di dalam folder public ya, file ketidakhadiran. Silakan teman-teman buka folder public. Lalu setelah itu kita buat sebuah folder namanya file ketidakhadiran. Sip teman-teman.
Kalau sudah selesai dibuat foldernya, kita coba upload atau ajukan satu pengajuan ketidakhadiran. Oke. Di sini kita kasih keterangannya, contohnya sakit, tanggalnya contohnya tanggal besok, deskripsinya sakit demam. Nah, lalu kita pilih di sini surat atau file, contohnya surat dokter begitu ya. Klik choose file. Kebetulan di sini saya sudah sediakan satu file PDF. Oke, kemudian kita klik ajukan. Oh, jenis file yang diizinkan hanya PNG. Padahal tadi sudah betul ya, file saya di sini PDF, teman-teman. Coba kita lihat dulu apakah ada kesalahan di sini ketika kita membuat validasi. Coba kita ganti jadi application. Oke, kita coba lihat hasilnya, teman-teman. Nah, masuk ya, teman-teman. Jadi ternyata tadi bukan dokumen ya, untuk PDF itu application, bukan dokumen. Oke, kita coba cek di tabel kita. Oke, datanya semua sudah masuk ya di sini. Lalu kita coba cek di folder yang tadi sudah kita buat, apakah filenya masuk. Coba kita ke ke public, file ketidakhadiran, dan ini filenya PDF-nya sudah masuk ya, teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal coba kita cek dulu di sini. Oke, kita mungkin tambahkan di sini. Di sini kan ada file ya. Kita tambahkan di sini tombol download ya untuk filenya. Jadi balik lagi ke file ketidakhadiran yang di view. Oke, nah ini. Oke, jadi setelah deskripsi, oke, di sini kita buat TD. Setelah itu kita buka tag A di sini, kita kasih tulisannya download. Kemudian di sini kita bisa buka tag PHP echo base URL. Nah, setelah itu kita masukkan nama folder yang tadi ya. Nama foldernya kan tadi file ketidakhadiran / kita tambah dengan nama filenya. Kita bisa ambil dengan variabel ketidakhadiran, nama fieldnya adalah file. Begini ya. Kita bisa tambahkan di sini kelas dulu. Contohnya kita buat batch primary. Oke, kita buat begini dulu. Coba lihat hasilnya apakah muncul. Nah, muncul ya. Tapi kalau batch sepertinya tidak bisa. Oke, kita coba ganti saja jadi btn sm btn primary. Oke, muncul ya. Tapi oke, ini kita samakan saja deh dengan yang edit. Oh, dia pakai ini ya, batch bg primary. Jadi kita balikin lagi nih batch. Terus ini jadi bg, teman-teman ya. Oke, coba lagi. Sip, sudah muncul ya. Selanjutnya kita akan masuk di fitur edit dan delete. Kita masuk ke fitur edit terlebih dahulu. Silakan kembali lagi ke text editornya, teman-teman. Untuk yang create ini kita bisa hapus, bisa close. Setelah itu kita bisa copy lagi, teman-teman, dari folder admin file data pegawai. Kita copy yang function edit ya, edit sampai delete ya. Nah, yang ini kita copy, boleh kita close saja. Setelah itu kita ke file ketidakhadiran, kita paste di sini.
Sip, kita perbaiki satu-satu mulai dari edit ya. Nah, kita mulai dari edit. Yang pertama, untuk model ini semua kita hapus. Kita ganti dengan model yang ketidakhadiran. Setelah itu title-nya kita ganti jadi edit ketidakhadiran. Ini key-nya kita ganti jadi ketidakhadiran. Setelah itu variabel ini ganti jadi ketidakhadiran model. Oke, di sini kita mungkin bisa pakai function dari CI4 yaitu find ya. Find, kita masukkan parameter ID. Oke, sudah. Untuk lokasi, presensi, dan jabatan kita boleh hapus. Setelah itu kita nanti akan return dia ke pegawai /edit ketidakhadiran. Oke teman-teman, kita buat dulu file edit ketidakhadiran ini. Nah, kita bisa copy saja dari file create ketidakhadiran ya. Ini kita copy paste, lalu kita ganti namanya jadi edit ketidakhadiran. Oke, kita coba cek dulu apakah formnya muncul. Form editnya, kita klik edit. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Kita tinggal sesuaikan saja untuk setiap inputannya supaya muncul ya datanya sesuai dengan data yang kita edit di sini. Oke, yang pertama di sini di bagian value ini kita bisa buat saja seperti ini. Ini kita hapus dulu. Kita buka tag php echo, lalu kita ambil variabel ketidakhadiran, key ketidakhadiran di sini sebagai variabel $ketidakhadiran. Lalu kita masukkan nama key-nya di sini adalah keterangan. Ini juga masukkan di dalam value-nya ya. Seperti ini. Oke, teman-teman, kalau sudah kita coba lihat hasilnya. Nah, muncul ya. Di sini sakit sesuai dengan yang tadi ada di sini. Silakan teman-teman lanjutkan untuk data yang lainnya. Oke, untuk tanggal ketidakhadiran di bagian value-nya yang PHP echo set value ini kita ganti jadi PHP echo ketidakhadiran tanggal. Demikian juga dengan deskripsi. Untuk deskripsi itu kita bisa masukkan di sini ya, antara tag pembuka dan tag penutup text area. Jadi sebelum tag penutup text area, kita buka tag PHP echo deskripsi. Setelah itu untuk file, nah ini untuk file agak sedikit berbeda. Jadi kita bisa buat satu inputan baru di sini. Oke, value-nya itu adalah PHP echo ketidakhadiran file. Nah, tapi di sini kita kasih name-nya adalah file lama. Jadi sama seperti sebelumnya ya, teman-teman. Ketika kita membuat create data pegawai, apabila nanti pegawai itu tidak melakukan update pada file, maka yang diambil adalah file lama ini. Kita coba cek sekarang. Oke, keterangan sudah masuk, tanggal juga sudah, deskripsi sudah, dan untuk file juga sudah. Nah, tapi untuk file ini, untuk file lamanya kita hidden saja.
Oke, ini tombol ajukan ganti jadi tombol edit. Sip teman-teman, kita perbaiki untuk yang untuk yang ID pegawai tidak perlu ya. Ini tidak perlu, jadi hapus saja. Ini kita arahkan dia ke pegawai / ketidakhadiran / edit ya. Edit /. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita punya satu parameter lagi yaitu ID. Jadi kita bisa / tambah $ketidakhadiran, kita ambil ID-nya. Oke. Kita coba cek teman-teman. Lakukan validasi di bagian function update. Ini kita ganti dulu untuk modelnya yang ini. Oke, untuk validasinya kita bisa copy saja dari atas, dari function store. Jadi satu blok ini kita copy. Lalu yang rules ini kita ganti. Oke, sip. Sama seperti sebelumnya, apabila validasinya tidak lolos, kita akan kembalikan dia ke sini. Jadi ini kita bisa copy saja yang ada di function edit. Kita masukkan dia di sini. Seperti ini. Oke ya. Kita coba cek. Contohnya deskripsinya kita kosongkan. Lalu ya kita coba deskripsinya aja kita kosongkan. Coba kita edit. Ops, di sini not found pegawai / ketidakhadiran / edit. Coba kita cek di bagian route. Oh, di sini bukan edit ya, tetapi store teman-teman. Update. Nah, yang ini ya yang kita gunakan. Jadi ini kita ganti jadi update. Oke, silakan teman-teman ganti. Dan kita coba cek. Balik dulu ya. Oke, sakit demamnya kita hapus. Edit. Nah, oke, sekarang validasinya sudah muncul. Tapi di sini file uploadnya muncul ya. Berarti kita untuk edit tidak perlu melakukan validasi teman-teman. Karena apabila dia tidak mengupdate untuk filenya, maka yang diambil adalah file yang lama ya, file yang lama ini. Jadi validasi di sini di function update itu kita hapus saja validasi untuk filenya, seperti itu ya. Oke, apabila validasinya lolos, kita eksekusi yang ini. Jadi kita bisa copy saja dari atas dari function store ya. Kita copy mulai dari sini sampai ke sini. Oke, kita masukkan dia di sini. Nah, seperti ini. Nah, cuman bedanya di sini kalau misalnya error 4 ini maksudnya not found, jadi filenya tidak ada yang diupload di sini, maka kita ambil dari inputan file lama. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kalau misalnya dia filenya not found, kita tinggal buat di sini $dis get $dis request get post file lama. Oke, begini ya teman-teman. Apabila filenya ada, tinggal disimpan di dalam file ketidakhadiran. Ini kita ganti jadi ketidakhadiran model. Kemudian
Untuk yang ini kita bisa copy saja dari atas lagi, dari function ketidakhadiran ini kita copy dan kita paste di sini. Sisanya boleh kita hapus sampai session ya. Oke, kita ganti untuk ini jadi ketidakhadiran atau data ketidakhadiran berhasil di-update. Kita arahkan dia ke pegawai / ketidakhadiran. Oke, kalau sudah kita coba cek ya teman-teman. Ini kita reload. Setelah itu contohnya kita kasih di sini izin. Ini kita ganti jadi izin. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 11. Ini contohnya izin acara keluarga. Oke, kita coba edit. Ops, ada error ya di sini. Cannot add or update child row foreign key db foreign key. Coba kita cek dulu. Oh, jadi gini. Kan di sini kita punya ini ya, kita punya foreign key teman-teman, ID pegawai. Jadi ID pegawai ini itu tidak bisa diedit ya. Jadi yang ini kita harus hapus. Nah, ini lupa tadi hapusnya ya. Karena itu sebagai foreign key. Gitu. Coba kita cek lagi. Reload. Oke. Di sini tanggalnya sudah berubah. Izin acara keluarga. Sip ya. Coba kita cek teman-teman. Nah, di sini datanya masih lengkap dan sudah berubah ya, sesuai dengan yang tadi kita ajukan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke fitur hapus yang di sini. Oke, kita coba sekarang ke delete, function delete. Kita copy lagi ini ketidakhadiran model. Kita paste di sini. Oke, lalu setelah itu ini kita ganti jadi ketidakhadiran. Ini jadi ketidakhadiran model. Kita lakukan pengecekan apakah ketidakhadiran ada sesuai dengan ID yang dikirim di sini. Setelah itu ini kita ganti, yang ini ganti jadi ketidakhadiran model. Ini ganti jadi ketidakhadiran model, kita delete. Kalau berhasil, ini kita ganti jadi data ketidakhadiran berhasil dihapus. Kita arahkan dia kembali ke pegawai / ketidakhadiran. Oke, silakan disimpan, kemudian kita coba reload dan kita coba hapus. Nah, sekarang sudah berhasil ya, tapi tadi tidak muncul ya untuk kan biasa kalau kita hapus sebelumnya ada alert ya, ada notifikasi sebelumnya untuk menghapus. Kita coba ajukan lagi ya di sini. Datanya sembarang saja. Filenya kita pilih. Oke, nah coba kalau teman-teman lihat di view sebelumnya, coba kita cek di views admin / jabatan contohnya. Nah, di sini kita punya tombol hapus, kelas tombol hapus ya. Ini kita masukkan dulu di
file ketidakhadiran. Setelah itu, nah harusnya di sini sudah ada ya tombol hapusnya ya. Tetapi kenapa tidak dijalankan tadi? Tidak muncul maksudnya. Coba kita cek, mungkin di layout views, layoutnya pegawai itu belum kita masukkan ya. Coba kita ke admin, lalu layout.php. Nah, ini kan untuk konfirmasi hapus, kita coba copy saja sampai ke sini. Setelah itu kita paste di folder pegawai layout.php. Sepertinya alert untuk konfirmasi hapus sebelumnya kita belum tambahkan. Nah, belum ya. Yang ada baru switch alert untuk konfirmasi berhasil. Kita bisa tambahkan di sini. Oke, kita coba cek, reload, kita klik tombol hapus. Nah, muncul ya teman-teman. Oke, ini saya cancel saja. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk membuat pengajuan ketidakhadiran di halaman pegawai. Selanjutnya kita akan buat untuk rekap pengajuan ketidakhadiran di halaman admin. Silakan teman-teman login di akun admin. Oke, di sini kita sudah punya menunya. Ketidakhadiran kita akan perbaiki dulu untuk href-nya. Silakan kembali lagi ke text editornya. Ini boleh kita close semuanya. Oke, kecuali yang routes ya. Oke, kita coba sekarang ke app, kemudian views, lalu folder admin, kita ke folder layout.php. Setelah itu kita cari ketidakhadiran. Nah, ini dia teman-teman. Kita ganti atribut href-nya menjadi php echo base URL. Kita arahkan dia nanti ke admin / ketidakhadiran. Nah, sama seperti sebelumnya, kita coba perbaiki beberapa menu yang sebelumnya kita belum atur untuk navbarnya. Yang pertama ini untuk dashboard. Untuk dashboard kita arahkan dia ke admin / home. Kita buka tag php echo base URL admin / home. Oke, setelah itu kita ke logout ya. Kita scroll ke bawah lagi, cari logout. Kita ganti href-nya menjadi php echo base URL logout. Oke, kalau sudah semuanya boleh di save. Kita sekarang close saja layoutnya. Setelah itu kita boleh tambahkan satu routes baru. Oke, kita akan copy yang ini saja. Kita paste di bawahnya. Kita buat routes-nya. Ini kita ganti jadi admin / ketidakhadiran. Lalu kita buat nanti sebuah controller yaitu ketidakhadiran. Fungsinya index. Oke, sekarang kita buka terminal kita. Silakan teman-teman buka terminalnya. Kita buat controller ketidakhadiran di folder admin menggunakan perintah spark. php spark make controller di folder admin / ketidakhadiran. Oke, sudah. Kita close saja terminalnya. Sekarang kita ke folder admin. Kita buka ketidakhadiran.
Nah, supaya lebih cepat kita bisa copy saja beberapa sintaks dari folder pegawai, file ketidakhadiran, kita copy yang file index. Nah, yang ini kita copy, kita paste di sini. Oke, teman-teman, kita panggil dulu untuk modelnya use app \model ketidakhadiran model. Nah, kalau tadi di akun pegawai atau halaman pegawai ketika kita mengambil data ketidakhadiran, itu kita mengambil datanya berdasarkan ID pegawai. Namun ketika kita menampilkan data ketidakhadiran di halaman pegawai, kita tidak tampilkan lagi berdasarkan ID, melainkan kita tampilkan semua datanya. Jadi untuk function where ini kita bisa hapus saja seperti ini. Kemudian untuk view-nya kita ganti ini jadi admin/ketidakhadiran. Untuk variabel ID pegawai yang di sini juga boleh kita hapus. Oke, sekarang kita buka folder app ke views. Setelah itu kita bisa copy saja dari ketidakhadiran .php yang ada di folder pegawai. Jadi ini kita copy, setelah itu kita paste di admin. Kita paste di folder admin seperti ini. Oke, sekarang kita ganti beberapa ya. Yang pertama di sini ada extend layout.php, kita ganti jadi admin/layout.php. Dan untuk admin itu tidak perlu tombol ajukan ya. Jadi ini boleh kita hapus saja. Oke, kalau sudah kita coba reload. Setelah itu kita ke ketidakhadiran. Nah, sip, muncul ya teman-teman. Oh iya, tadi di akun akun pegawai itu kita belum tambahkan ini ya, data tables seperti ini. Nanti kita tambahkan ya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Jadi sudah ada tanggal, keterangan, deskripsi. Oke, setelah itu statusnya di sini pending. Kemudian untuk edit dan delete mungkin ini kita tidak perlu ya. Karena untuk admin ini sebenarnya dia nanti hanya melakukan approve seperti itu. Oke, jadi kita bisa hapus saja untuk tombol edit dan delete-nya. Yang di sini aksinya juga kita hapus. Oke, kalau sudah status pending ini kita akan ganti ya teman-teman jadi tombol untuk melakukan approve ya, seperti itu. Atau mungkin ini tetap ya seperti ini statusnya tetap, supaya nanti tahu ini statusnya pending atau approve. Nah, jadi kita bisa kembalikan lagi ke tadi aksinya tetap, tapi isinya aksi ini adalah untuk melakukan approve saja. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kita bikin TD dulu di sini teman-teman. Setelah itu kita bisa coba tambahkan tag A. Oke, tag A. Setelah itu kita buka tag PHP echo. PHP echo base URL. Oke, kita buat sebuah routes admin/approve ketidakhadiran. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk melakukan persetujuan ketidakhadiran pegawai. Oke, kalau sudah kita tambahkan dulu ID-nya di sini. Ketidakhadiran. Oke, ID. Kita tambahkan kelas bootstrap batch BG, kita kasih BG success saja.
Oke, seperti ini, simple saja. Kita coba reload. Nah, kalau kita klik tombolnya, maka dia nanti akan mengarah ke sini ya, admin/approve ketidakhadiran, lalu ID datanya. Kalau kita lihat kan di sini, coba kita reload lagi. Nah, kalau kita lihat untuk data yang ini itu ID-nya 2 ya. Jadi ini sudah betul nih. Kalau kita klik approve, dia datanya 2. Jadi nanti ceritanya ketika kita klik tombol approve di sini, maka kita akan ubah status yang ada di sini dari pending menjadi approve. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kita buat dulu untuk routes yang ada di sini. Kita balik lagi ke routes.php. Ini kita copy dari atas saja. Ini kita ganti jadi admin/ketidak/approve ketidakhadiran. Setelah itu indeksnya kita ganti jadi approve. Oke, kita buat untuk function approve yang di sini. Sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda dengan update data ya, yang tadi kita sudah kita sudah buat di akun pegawai. Jadi kita bisa copy saja. Silakan teman-teman buka lagi file ketidakhadiran.php yang ada di folder pegawai. Setelah itu kita buka atau kita copy yang function update ini. Jadi satu function ini kita copy, kita paste di bawahnya function index. Oke, tentu saja di sini tidak perlu validasi, jadi ini kita hapus untuk rules-nya. Kemudian ini juga if dan else-nya kita hapus, dan jangan lupa untuk menghapus sebentar. Ini if, oh ya, ini if-nya, jadi kita hapus juga penutup if-nya ya. Ini kita hapus penutup if-nya yang ini. Oke, seperti itu. Setelah itu ini juga karena kita tidak upload file, ini kita hapus. Sudah ya. Nah, jadi yang kita ubah itu hanya ini saja, status. Kita ubah nilainya jadi approve. Ya, yang lainnya boleh dihapus. Kalau sudah berhasil di-update, maka kita bisa ganti untuk flash datanya jadi status pengajuan ketidakhadiran berhasil diubah. Atau gini aja deh, pengajuan ketidakhadiran berhasil di approve. Nah, gini ya. Oke, kalau sudah kita akan kembalikan dia ke admin/ketidakhadiran. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman, function untuk mengubah status ketidakhadiran mulai dari pending menjadi approve. Oke, sekarang kita coba. Kita reload dulu, setelah itu kita coba klik approve. Oh, di sini masih cannot found route admin/approve ketidakhadiran. Coba kita cek dulu ya. Oh iya, sepertinya tadi ada yang kurang ya. Kan kita di sini mengirim datanya itu dengan sebuah parameter ID ya. Jadi kita harus tambahkan, berarti kita tambahkan, saya buat begini dulu. Kita tambahkan di sini /2 segmen. Nah, ini untuk mengambil segmen ID-nya. Lalu jangan lupa di sini tambahkan /$1. Oke, ini harusnya sudah bisa ini ya. Kita coba cek lagi. Kita coba approve. Oh, salah sepertinya ininya, nama metodenya. Control method is not found. Jadi metode approve ini tidak ditemukan. Sepertinya tadi kita bukan update, kita belum ubah ya. Ubah jadi approve.
Oke ya. Sip teman-teman, kita coba lagi. Set. Nah, oke. Sekarang muncul di sini pengajuan ketidakhadiran berhasil di approve dan di sini statusnya berubah jadi approve. Begitu ya. Kalau mau ubah warnanya, contohnya kalau misalnya dia statusnya pending, warnanya merah, kalau approve warnanya hijau. Bisa ya, coba kita buat seperti itu ya. Jadi caranya begini. Ini kan dia tadi di status ya yang ini. Jadi kita bisa buat seperti ini teman-teman. If, ini saya enter dulu. Oke, if ketidakhadiran, buka tag PHP dulu. PHP if dolar ketidakhadiran status sama dengan pending. Kalau misalnya statusnya pending, oke, maka di sini kita bisa kasih seperti ini saja, spend tambahkan kelas text danger. Oke, seperti ini. Lalu kita buat di bawahnya else. Tutup dulu PHP and if. Salah. Ini posisinya salah. Ini kita cut dulu. Setelah itu, oke, posisinya begini. Tadi salah paste ya. Ini span-nya harusnya di sini, teman-teman. Nah, posisinya seperti ini ya. If, span, else, and if. Oke, jadi kalau misalnya dia selain pending, kita ganti saja kelasnya jadi text success. Seperti ini. Oke, kita coba cek. Nah, ini tulisannya berubah jadi warna hijau ya. Coba kalau misalnya kita kembalikan lagi ke pending. Oke. Nah, warnanya jadi merah ya. Kita coba approve. Sip, pengajuan ketidakhadiran berhasil di approve. Oke. Sip, jadi sekarang sudah selesai ya teman-teman untuk rekap ketidakhadiran di halaman admin. Kita mau tambahkan dulu ini untuk data tables ya, supaya nanti dia ada pagination-nya dan juga ada search-nya di sini di halaman pegawai. Kita login lagi di halaman pegawai. Oke, kita ke ketidakhadiran. Nah, ini kan belum ada ya, teman-teman. Kita coba cek, padahal kalau kita lihat di halaman pegawai, coba kita ke pegawai, lalu ke ketidakhadiran. Nah, di sini sudah ada nih, ID data tables, tapi sepertinya kita belum load di file layout kita. Jadi kita load dulu di layoutnya, kita ke layout. Setelah itu kita coba lihat di atas. Nah, ini ya, data tables. Ini salah ini ya, bukan suite alert. Ini data tables. Nah, ini data tablesnya kita copy dulu. Oke. Setelah itu kita buka layout yang ada di folder pegawai. Ini folder pegawai, buka file layout.php. Kita paste di bagian head. Kita paste di sini ya. Oke, sudah. Kita coba cek lagi di bawah apakah ada yang harus kita copy paste.
Nah, ini ya. Ini kita copy. Oke, kita paste di sini dan jangan lupa juga jQuery-nya. jQuery-nya kita copy, paste di atasnya data tables. Lalu yang ini juga, yang data tables ini kita copy. Oke. Kita buka TypeScript. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba cek apakah data table-nya sudah muncul. Oh, belum muncul. Coba kita klik kanan, inspect console. Oke, masih belum muncul ya. Coba kita cek lagi. Oh, kita salah ya, bukan yang ini teman-teman ya. Tadi saya salah buka file. Jadi ini file yang saya buka tadi bukan berada di dalam folder pegawai. Nah, dia ada di luar folder pegawai. Tadi saya salah ya. Oke, mungkin di teman-teman sudah berhasil ya. Saya coba perbaiki dulu. Saya buka file layout yang ada di folder pegawai. Nah, yang ini maksud saya ya. Oke. Kita coba lagi mulai dari atas, dari sini. Kemudian kita letakkan saja di sini. Lalu kita copy yang scriptnya di bawah. Nah, ini kita copy. Oh, di sini sudah ada ya jQuery-nya. Oke, jadi jQuery yang ini kita hapus satu aja jQuery-nya. Lalu satu lagi yang ini. Kita tempatkan di sini saja. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, sudah ada ya. Sekarang untuk data tables-nya sudah muncul ya. Coba kita cek di rekap presensi. Nah, ini di rekap presensi. Oke teman-teman, itu dia untuk tutorial kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membuat fitur ekspor Excel pada rekap presensi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.